Kisah penyamaran Aditya, si pemuda kaya, yang bekerja sebagai pelayan restoran. Episode 29. Jasmine dan Yusuf yang saat itu, masih terus saja menaikkan harga untuk Hotel Queen, hingga telah mencapai angka 45 miliar. Lain halnya dengan Aditya, yang belum mengajukan penawaran sekalipun, membuat dirinya, dijadikan bahan ejekan oleh Gaby dan Yusuf. Saat itu terlihat, Aditya sedikit bingung, tentang apa yang akan dia lakukan. Sepertinya, aku harus minta bantuan si Niko nih, gumam Aditya. Lalu ia pun, kembali mengambil handphonenya, dan langsung mengirimkan pesan via SMS pada Niko. Nik, aku bingung nih. Penawaran tertinggi sudah di angka 45 miliar, aku harus gimana dong, buruan balas, bunyi pesan tersebut. Sementara Niko, yang berada di ruang kerjanya, terlihat saat itu, ia seperti sedang menggambar ulang, desain sebuah bangunan. Lalu tiba-tiba, terdengar pintu ruangan itu diketuk. Iya silakan masuk, sahut Niko. Oh, ternyata Anda Pak Albert. Silakan duduk, lanjut Niko. Sekedar diketahui, Pak Albert adalah seorang pengembang bisnis di bidang perhotelan, dan beliau juga adalah ayah dari si Jasmine, wanita yang saat ini berada di balai lelang. Lalu terdengar lagi, Niko berkata, "Tumben nih Pak, tiba-tiba datang, enggak ngasih kabar dulu." Gini nak Niko. Namun, belum sempat Pak Albert melanjutkan perkataannya. Tiba-tiba, handphone Niko berdering. Tanda ada SMS masuk, yang dikirim Aditya. Lalu, setelah membaca pesan tersebut, Niko pun berkata, "Pak Albert, aku keluar sebentar ya. Aku mau nelpon teman." "Oh ya nak Niko, silakan," sahut Pak Albert. Lalu, setelah keluar dari ruang kerjanya, Niko pun langsung menghubungi Aditya. Sementara Aditya, yang berada di balai lelang, terdengar lagi, handphonenya berdering. Lagi-lagi karena bunyi handphone itu, untuk kedua kalinya, Aditya kembali menjadi pusat perhatian di ruangan tersebut. "Halo Nik, gimana? Sekarang aku lagi bingung banget nih," ucap Aditya, saat panggilan tersambung. "Gimana apanya?" sahut Niko. Lalu, Aditya pun kembali berkata, "Ya kamu kasih saran lah, aku harus nawar sekarang atau gimana? Kamu juga sih, aku minta temanin malah enggak mau," ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, ia pun sedikit bergumam. "Kalau aku jelasin pakai bahasa bisnis, mungkin si Adit enggak akan mengerti," gumam Niko, lalu berkata, "Oke deh, aku jelasin ke kamu, cara membaca situasi lelang. Biasanya, pada saat lelang dibuka, pasti terjadi penawaran di angka terendah. Namun, setelah beberapa kali penawaran, pasti akan ada seseorang yang langsung menawar di harga maksimal. Tapi, itu tidak akan bertahan lama, dan penawaran akan kembali di angka terendah lagi," ucap Niko. Sementara Aditya, yang dari tadi mendengar penjelasan Niko, ia pun berkata, minimal maksimal, aku enggak ngerti Nik. Gini nih, kalau disuruh ngambil jurusan bisnis, malah belok ke jurusan lain," ucap Niko, lalu kembali berkata, "Gini Dit, saat penawaran kembali ke angka terendah, disitulah kamu lihat, cara mereka saat melakukan penawaran. Kalau si penawar mulai terlihat ragu-ragu, itu berarti kemampuan mereka untuk melakukan penawaran sudah hampir mencapai batas," jelas Niko. Lalu, Aditya pun berkata, "Oh gitu ya Nik. Berarti, saat itulah aku harus mengajukan penawaran, gitu maksud kamu?" Kamu jangan dulu melakukan penawaran," jawab Niko, lalu kembali berkata, "Jika sudah tidak ada lagi yang mengajukan penawaran dengan harga yang lebih tinggi, pihak lelang akan menghitung sampai 3 sebelum palunya diketuk. Saat itulah, kamu langsung naikkan harga penawaran dengan minimal harga dulu. Kalau masih ada yang naikkan penawaran,
kamu hajar 2 kali kelipatan yang mereka ajukan, ucap Niko. Lalu, Aditya pun berkata, jadi, aku hanya harus nunggu sampai pihak lelang mulai menghitung, baru mengajukan penawaran, gitu maksud kamu? Iya Dit, itu maksudku, ucap Niko. Mendengar ucapan Niko, Aditya pun berkata dengan nada dongkol. Ya elah, ternyata gitu doang, kamu jelasinnya sampai kuping aku penuh. Iyalah biar kamu ngerti, sahut Niko, lalu kembali berkata. Oke ya sob, kalau kamu sudah paham, aku tutup teleponnya. Soalnya lagi ada tamu. Oke deh, makasih ya untuk penjelasannya, sahut Aditya, lalu menutup panggilan tersebut. Lalu, setelah panggilan terputus, Niko pun kembali masuk ke ruang kerjanya. Maaf ya Pak Albert, kelamaan nunggunya, ucap Niko. Sementara Pak Albert, ternyata saat itu, ia sedang melihat-lihat desain yang dikerjakan Niko. Dan saat mendengar ucapan Niko, Pak Albert pun berkata, Niko, desain ini hampir sama dengan desain bangunan Hotel Queen kan? Tapi kok bisa jadi cantik gini ya? Lalu, Niko pun berkata, benar Pak, itu memang desain bangunan Hotel Queen, yang sudah aku rubah beberapa bagian, dan desain itu belum sepenuhnya selesai. Sepertinya, kita memang berjodoh nak Niko. Gimana, kalau desain ini saya beli, silakan tentukan harganya, ucap Pak Albert. Mendengar ucapan Pak Albert, Niko terlihat bingung, lalu berkata, berjodoh, maksudnya apa ya Pak Albert? Dan jujur, desain ini, saya buatkan untuk seseorang, tidak untuk saya jual. Lalu, Pak Albert pun berkata, gini nak Niko, saat ini, si Jasmine sedang mengikuti lelang untuk Hotel Queen. Dan maksud saya ke sini, untuk meminta nak Niko, mendesain ulang bangunan Hotel Queen. Karena saat bangunan itu sudah menjadi hak milik saya akan merenovasi beberapa bagian hotel. Dan saya suka sekali dengan desain yang kamu buat, ucap Pak Albert. Mendengar perkataan itu, Niko langsung berkata, saat ini kan, proses pelelangan belum selesai, kenapa Pak Albert bisa sangat yakin, kalau Hotel Queen akan menjadi milik Pak Albert? Mendengar perkataan Niko, Pak Albert pun berkata, saya bisa yakin seperti ini, karena saya tahu, bahwa saat ini, Pak Hendrik dan Tuan Winata, tidak ada di balai lelang, karena mereka sedang menghadiri peresmian perusahaan baru milik Tuan Nakamoto. Karena hanya merekalah yang bisa menyaingi saya dalam pelelangan, ucap Pak Albert dengan sombongnya. Mendengar hal itu, Niko pun berkata, kalau boleh tahu, berapa dana yang Pak Albert siapkan untuk memenangkan lelang Hotel Queen? 50 miliar, dana yang saya siapkan, ucap Pak Albert. Mendengar itu, Niko pun tersenyum lalu berkata, sepertinya, Anda harus mengurungkan niat Anda, untuk memiliki Hotel Queen. Sebab saat ini, ada seseorang yang lebih harus Anda waspadai, daripada Tuan Winata dan Pak Hendrik. Hahaha, tawa Pak Albert, lalu berkata, saat ini, anak saya Jasmine, terus memberikan informasi pada saya. Katanya, hanya tinggal si Yusuf, anak buahnya Pak Anis, yang menjadi lawannya di pelelangan. Dan kalau yang kamu maksud adalah si Yusuf, dia bukanlah ancaman untuk saya, ucap Pak Albert. Lalu, Niko pun berkata, mungkin saat ini, orang yang saya maksud itu, sedang memantau Pak Yusuf dan Jasmine anak Anda, seperti hewan buruan, ucap Niko, lalu kembali berkata, waktu saya masih di Jerman, saya berteman dengan anak seorang pengusaha sukses, yang hobinya berburu. Dan ternyata, teknik berburunya juga beliau terapkan dalam pelelangan, saat buruan sudah mulai lelah, langsung dilumpuhkan dengan satu peluru. Kemungkinan, strategi itu yang sedang dipakai orang yang akan melawan anak Anda, ucap Niko, yang ternyata sudah belajar banyak, dari si pengusaha asal Jerman. Dan strategi itu, yang saat ini sedang dipakai Aditya.
Sementara di balai pelelangan, terdengar saat itu, Jasmine berkata, 45,5 miliar, ucap Jasmine, yang menaikkan lagi harga tawaran untuk Hotel Queen. Mendengar jumlah penawaran yang diberikan Jasmine, Yusuf pun berkata pada Gaby, "Gab, gimana nih? Kalau harganya masih terus naik, sepertinya kita harus mundur." "Coba kamu naikkan lagi," sahut Gaby. Lalu Yusuf pun mulai mengajukan penawaran lagi. 46 miliar, ucap Yusuf. "Oh, ternyata dia masih mengajukan penawaran ya. Oke, kalau itu mau kamu," gumam Jasmine, lalu berkata, 47 miliar, ucap Jasmine. What, 47 miliar. Penawaran yang fantastik, ucap perwakilan dari pihak penyelenggara lelang. "Gap, kayaknya kita harus mundur," ucap Yusuf. Lalu, Gaby pun berkata, "Iya Suf, enggak usah dipaksain, sepertinya kita memang bukan saingan dari si Jasmine," ucap Gaby. Lalu terdengar lagi, pihak penyelenggara lelang berkata, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin menaikkan harga," ucap penyelenggara lelang, lalu kembali berkata, 47 miliar pertama. "Apakah ada yang ingin menaikkan harga? Oke, 47 miliar kedua. Oh, kenapa pada diam?" ucap si penyelenggara lelang, lalu kembali menghitung. Namun, belum sempat melanjutkan perkataannya, terlihat saat itu, Aditya mengangkat tangannya, lalu berkata, 48 miliar. Oh, 48 miliar. Sepertinya pihak Pak Albert masih harus berjuang untuk mendapatkan Hotel Queen, ucap pembawa acara lelang. Sementara para peserta lelang yang ada di tempat itu, perhatian mereka pun langsung tertuju pada Aditya. "Itu kan si handphone jadul," ucap salah satu dari mereka. "Iya benar, itu dia." "Apa dia serius?" sahut salah satunya. Sementara Jasmine sendiri, ia pun juga melihat ke arah Aditya. "Sepertinya ada penantang baru nih," gumam Jasmine, lalu berkata, 49 miliar, ucap Jasmine, yang mulai terdengar ragu. Mendengar penawaran Jasmine, Aditya pun langsung menaikkan harga penawaran. 52 miliar, ucap Aditya. Lalu terdengar lagi, si pembawa acara lelang berkata, "Ho, 52 miliar saudara-saudara, coba kita dengarkan, apa dari pihak Pak Albert bisa menaikkan harga lagi?" "Siapa ya nih cowok, bisa-bisanya aku kalah sama dia," gumam Jasmine. Saat itu, Jasmine tak bisa lagi mengajukan penawaran, karena penawaran yang diberikan Aditya sudah melebihi kemampuan dana yang mereka siapkan. Lalu terdengar, Gaby berkata, "Suf, aku enggak salah dengarkan, nih pelayan, nawar dengan harga 52 miliar. Sementara Yusuf, ia tak lagi menghiraukan ucapan Gaby, namun ia malah berkata pada pembawa acara lelang, "Pak, dia enggak mungkin punya uang sebanyak itu, secara dia ini hanya pelayan di restoran Golden," ucap Yusuf. Lalu, tiba-tiba terdengar, Jasmine berkata, "Pak Yusuf, kalau ngomong tuh, dikira-kira dulu, mau dia pelayan restoran, atau apapun, kalau dia sudah duduk di bangku itu, berarti dia juga salah satu peserta lelang," ucap Jasmine, lalu kembali berkata, "Kamu baru sekali ikut dalam pelelangan ya?" Lalu, terdengar lagi, Gaby berkata, "Suf, jangan bikin malu dong. Benar yang dikatakan Jasmine, kalau kamu kayak gini, bisa-bisa, kamu yang diusir dari tempat ini," ucap Gaby. Setelah itu terdengar, pembawa acara lelang pun mulai menghitung lagi. 52 miliar pertama. 52 miliar kedua, 52 miliar terakhir, ucap si pembawa acara lelang, dan langsung mengetuk palu, tanda bahwa Aditya telah memenangkan lelang untuk Hotel Queen. "Selamat ya," ucap Jasmine, yang tiba-tiba datang menghampiri Aditya.
Singkat cerita, lelang pun telah berakhir. Saat itu terdengar, Jasmine berkata, "Oh ya Mas, kenalkan, saya Jasmine." "Oh iya Mbak, nama saya Aditya," sahut Aditya, lalu kembali berkata, "Oh ya Mbak Jasmine, saya duluan ya, soalnya ada urusan sama teman," ucap Aditya. "Ya udah, kebetulan, aku juga mau pulang," sahut Jasmine. Lalu terlihat, Aditya dan Jasmine pun langsung melangkah menuju parkiran. Sementara di area parkir, terlihat saat itu, Gaby dan Yusuf, yang ternyata belum juga pulang, dikarenakan mobilnya terhalang oleh mobil milik Aditya, yang parkir tepat di belakang mobilnya. Melihat Gaby dan Yusuf, Jasmine pun berkata, "Pak Yusuf, kok belum pulang sih? Mau pulang gimana? Lihat nih, mobilku kehalang sama mobil ini," ucap Yusuf. Lalu, tiba-tiba terlihat, Aditya melangkah dan masuk ke dalam mobil tersebut. "Maaf Mas, tadi parkirannya penuh, makanya mobilnya aku parkirin di sini." "Maksud kamu, ini mobil punya kamu ya?" ucap Yusuf. "Iya Pak," ucap Aditya, lalu kembali berkata pada Jasmine, "Bu Jasmine, aku duluan ya." "Oh iya Dit, sampai ketemu lain waktu," ucap Jasmine. Namun saat itu, Jasmine pun tak menyangka bahwa pemilik hypercar itu adalah Aditya. Sementara Aditya sendiri, ia pun langsung menjalankan mobilnya, meninggalkan lokasi parkiran tersebut. Pantas aja kalau aku kalah sama dia, harga mobilnya saja sekitar 90 miliar, ucap Jasmine. "Apa, 90 miliar, ucap Yusuf dan Gaby secara bersamaan. Sementara Aditya, ia pun terus memacu mesin mobilnya ke kafe milik Nisa. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Apa yang akan terjadi saat diresmikannya perusahaan baru milik ayah Kenshin dan di kafe mandiri milik Nisa? Nantikan di episode selanjutnya. Akhir kata, saya beserta kedua admin channel ini mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.